Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Restudiana dengan NIM 2217041222 dari Rombel 26. Jadi pada video presentasi ini saya akan membahas LKM 8 mengenai Trihita Karana. Jadi yang akan dibahas nanti mengenai artikel Reframing Trihita Karana from Balinese Culture to Politics. Jadi adapun aspek-aspek yang akan nanti dibahas, yang pertama yaitu aspek permasalahan, yang kedua teori-teori yang digunakan, yang ketiga metode yang digunakan, yang keempat hasil pembahasan, dan yang kelima temuan atau kesimpulan. Jadi pembahasan yang pertama yaitu aspek permasalahan. Yang pertama, bagaimana munculnya Trihita Karana atau THK, tiga penyebab kesejahteraan sebagai ideologi, konsep ilmiah, dan konsep kebijakan di bidang pertanian, irigasi, dan subak. Yang kedua, bagaimana Trihita Karana dimobilisasi. Yang ketiga, apa arti popularitasnya yang semakin meningkat bagi pengetahuan kita tentang pertanian beririgasi di Bali, tentang proses kebijakan yang diarahkan pada subak, dan cara kerja kebijakan dalam konteks kehidupan nyata. Selanjutnya, pembahasan kedua mengenai teori-teori yang digunakan. Teori yang pertama yaitu Langsing. Langsing menyatakan bahwa menganalisis subak sebagai bagian dari sistem pengelolaan ekosistem swakelola di seluruh wilayah sungai, dengan peran sentral untuk jaringan candi sebagai kebijakan modernisasi dan pembangunan mencapai Bali. Subak yang dianggap terbelakang dan tidak sesuai dengan modern. Teknologi pertanian dan irigasi atau revolusi hijau menjadi incaran negara intervensi. Jadi teori yang kedua, Lex dan Fairhead menekankan bahwa mobilisasi yang beragam dan selektif dari perspektif dan klaim budaya terlibat, di mana orang memberi makna sosial dan budaya dalam hubungannya dengan masyarakat lingkungan hidup. Pengetahuan terkait seringkali menjadi sumber otoritas dan kekuasaan politik. Teori yang ketiga dari Pitana. THK mendikte masyarakat Bali untuk selalu selaras dengan lingkungannya, baik fisik maupun non-fisik. Dengan THK, menurut Pitana, kearifan lokalnya sudah diakomodasi dan direvitalisasi dalam proses pembangunan. Teori yang keempat yaitu Pichard, menyatakan orang Bali harus menemukan kembali diri mereka sendiri sebagai Hindu yang mereka sudah seharusnya. THK awalnya telah dikembangkan oleh para pemimpin agama dan intelektual sebagai alat strategis untuk membangun lapisan persatuan teologis dan untuk menyamarkan aspek keyakinan kosmologis lokal yang beragam dan praktik ritual terkait di Bali yang telah dinilai sebagai dasarnya animis daripada Hindu dalam karakter delegasi Kementerian Agama Indonesia yang dinominasi Muslim atau Imora. Teori yang kelima yaitu Ja dan Schoenfelder. Subak adalah masyarakat irigasi yang mencangkup berbagai fungsi yang berkaitan dengan pertanian beririgasi, konstruksi, pemeliharaan, resolusi konflik, penjadwalan pertanian, pengendalian hama dan ritual. Jadi pembahasan yang ketiga itu metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada artikel yang diberikan mengenai Trihita Karana yang berjudul Reframing Trihita Karana from Balinese Culture to Politics. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu mengenai hasil pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama yaitu munculnya konsep Trihita Karana sebagai ideologi, konsep ilmiah, dan konsep kebijakan pertanian beririgasi. Konsep Trihita Karana merupakan tiga konsep yang mengacu pada hubungan harmonis antar hubungan beragama atau parahyangan, ranah kehidupan sosial, pawongan, dan lingkungan teritorial, kepalemahan. THK lahir dari filosofi tradisional masyarakat Bali yang terbingkai dalam tradisi dan kebudayaan. Lambat laun, konsep THK kemudian berevolusi sebagai tradisi yang dikelola dalam bentuk kearifan lokal.
yang mampu menciptakan keharmonisan lingkungan serta sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam hubungannya dengan sebagai konsep kebijakan dalam pertanian beririgasi atau subak, Trihita Karana dijadikan sebagai solusi tradisional untuk masalah tanah dan air di Bali. Pembahasan yang kedua yaitu mobilisasi Trihita Karana. Nah, Trihita Karana atau THK dimobilisasi atau diatur di sini sebagai model peraturan subak. Nah, penandatanganan aweg-aweg oleh Dewan Subak, otoritas pemerintah, dan pengadilan membentuk badan hukum. Nah, badan pekerjaan umum secara aktif mendorong dan memfasilitasi Subak untuk mencapai formalisasi karena perjanjian pinjamannya dengan Bank Pembangunan Asia. Pembahasan yang ketiga yaitu arti popularitas konsep Trihita Karana bagi pengetahuan tentang pertanian beririgasi di Bali. Kebijakan proses yang diarahkan pada subak. Jadi popularitas konsep THK yang semakin meningkat tentu saja akan memberikan arti tersendiri terhadap pengetahuan kita terhadap pertanian beririgasi di Bali. Munculnya THK juga bisa dianalisis dalam sejarah yang berorientasi kebijakan subak, meskipun baru disebutkan dalam literatur subak. THK banyak muncul sebelumnya dalam kaitannya dengan agenda kebijakan yang didorong oleh eksternal. Nah, di sektor irigasi ada kebutuhan yang didorong oleh negara dan donor untuk mengubah praktik yang dilembagakan menjadi sistem aturan yang diformalkan donor dan diakui negara. Nah, formalisasi ini dimulai tahun 1972 dengan peraturan irigasi provinsi yang ditandai semakin intensif intervensi negara. Sejak akhir 1970-an, Asian Development Bank mendanai Bali proyek irigasi yang dimaksudkan untuk memodernisasi irigasi yang menimbulkan banyak konflik. Jadi pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja kebijakan dalam konteks kehidupan nyata. Dalam hubungannya dengan konteks kehidupan nyata, kebijakan yang diambil dari konsep THK dapat berfungsi sebagai konsep batas yang menghubungkan tokoh masyarakat dengan masalah di sekitar seperti pariwisata dan lingkungan, dan membuat mereka bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi lingkungan. Nah, konsep tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam konflik sumber daya tentang investasi pariwisata, ia dapat mengatur dukungan politik dan menciptakan aliansi melawan investor eksternal yang kuat. Meskipun demikian, mungkin berumur pendek. Jadi pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari konsep Trihita Karana adalah filosofi Hindu Bali yang menekankan 3 hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Dari konsep budaya menjadi konsep politik. Mereka berpendapat bahwa Trihita Karana harus dipahami sebagai konsep yang dinamis dan terbuka untuk reinterpretasi dan negosiasi. Para penulis juga menyarankan agar Trihita Karana digunakan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan demokrasi di Bali. Mereka berusaha untuk menantang pandangan dominan yang menganggap Trihita Karana sebagai tradisi budaya yang statis dan tidak berubah, dan menunjukkan bagaimana konsep tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk perubahan politik dan sosial. Jadi sekian dari video presentasi saya. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.